tadi mengenai tujuan dari pembelajaran. Jadi, yang akan kita bahas pada pagi hari ini pada materi GMB, kita nanti untuk awal pertemuan ini kita akan bahas pengertian dan besaran-besaran yang ada pada GMB itu sendiri. Mungkin dari anak-anak ada yang tahu besaran-besaran pada GMB itu ada apa aja? Oke. Untuk lebih jelasnya, di sini nanti kita akan mempelajari yang pertama, pengertian dari GMB, dan besaran-besaran yang ada pada GMB itu sendiri. Untuk yang pertama, pengertian dari GMB. Seperti istilahnya, GMB, gerak melingkar beraturan. Dari anak-anak ada yang bisa menyimpulkan apa pengertian dari GMB? Oke, benar sekali. Jadi sesuai namanya, gerak melingkar. Gerak melingkar ini adalah suatu gerakan yang arah gerakannya atau lintasannya berbentuk lingkaran dengan kelajuan yang konstan atau tetap. Kemudian untuk besaran-besarannya, di dalam GMB ada berbagai macam besaran. Yang pertama yang akan kita pelajari nanti adalah periode. Yang pertama periode, kemudian kalau ada periode pasti di situ ada yang namanya frekuensi. Kemudian besaran yang ketiga Oke, jadi nanti kita akan bahas 3 sub dari besaran ini. Yang pertama ada periode, yang kedua ada frekuensi, dan yang ketiga ada kecepatan sudut. Untuk yang pertama, periode. Periode itu apa sih? Ada yang tahu? Oke, periode. Periode adalah banyaknya waktu yang diperlukan untuk melakukan satu kali getaran. Oke, bisa Ibu tulis di sini ya, periode. Banyaknya waktu. Periode disimbolkan dengan T besar. Banyaknya waktu kita simpulkan dengan T kecil, kemudian yang dilakukan selama melakukan satu kali getaran. Kita simpulkan dengan N. Jadi untuk persamaan pada periode adalah seperti ini. Kemudian kita masuk ke besaran yang kedua adalah frekuensi. Tapi mungkin ada yang tahu frekuensi itu apa? Oke, benar sekali. Jadi frekuensi adalah banyaknya getaran yang dilakukan dalam melakukan atau dalam satuan waktu. Jadi frekuensi itu kebalikannya dari periode. Kita bisa tulis frekuensi di sini. Frekuensi disimbolkan dengan F kecil. Kemudian tadi pengertiannya banyaknya getaran per satuan waktu. Banyaknya getaran kita simbolkan dengan N, kemudian waktu kita simbolkan dengan T. Oke. Jadi seperti ini untuk persamaan pada frekuensi dan persamaan pada periode. Kemudian antara frekuensi dan periode ini memiliki hubungan. Apa sih hubungan frekuensi dan periode? Oke, jadi hubungan frekuensi dan periode bisa kita tuliskan bahwa periode adalah seper dari frekuensi. Kemudian, frekuensi adalah seper dari periode. Oke, jadi ini hubungan antara frekuensi dan juga periode. Untuk besaran yang selanjutnya adalah kecepatan sudut atau biasa disimbolkan dengan omega. Oke, untuk besaran yang ketiga adalah kecepatan sudut atau biasa dilambangkan dengan omega.
kecepatan sudut. Oke, atau biasa dilambangkan dengan omega. Lalu apa pengertian dari kecepatan sudut? Besarnya sudut yang ditempuh dalam selang waktu tertentu. Omega sama dengan besarnya sudut. Kita tuliskan dengan delta tau. Kemudian yang dilakukan dalam selang waktu tertentu. Kita simpulkan dengan delta t. Oke, jadi untuk persamaan dari kecepatan sudut adalah seperti ini. Setelah kita mempelajari besaran-besaran pada GMB tadi, di sini ada yang selanjutnya. Untuk besaran yang selanjutnya adalah kecepatan linear atau biasa disimpulkan dengan V. Untuk pengertian dari kecepatan linear sendiri, bahwa kecepatan linear itu adalah jarak yang ditempuh dalam selang waktu tertentu. Untuk lebih mempermudahnya, akan Ibu tuliskan mengenai persamaan dari kecepatan linear. Oke. Jadi persamaan dari kecepatan linear adalah jarak yang ditempuh dalam selang waktu tertentu. Kemudian antara kecepatan linear dan kecepatan sudut memiliki hubungan antara keduanya. Kita ketahui bahwa GMB memiliki lintasan berupa lingkaran. Sehingga jarak yang ditempuh pada GMB sama dengan keliling dari sebuah lingkaran. Sehingga kita dapat tuliskan bahwa V sama dengan S sama dengan jaraknya sama dengan keliling dari sebuah lingkaran. Sehingga kita ketahui keliling dari sebuah lingkaran adalah 2pi dikalikan dengan R. Sehingga kita bisa substitusikan kepada persamaan kecepatan linear 2πr. Kemudian karena ini dalam lingkup lingkaran, sehingga kita bisa asumsikan bahwa delta T sama dengan periode atau sama dengan T. Sehingga kita bisa tuliskan seperti ini. Seperti penjelasan pada sebelumnya mengenai kecepatan sudut, bahwa 2pi per T itu sama dengan omega. Sehingga kita ketahui hubungan antara kecepatan linear dengan kecepatan sudut didapatkan persamaan omega dikalikan dengan R. Jadi dalam kecepatan linear ini kita mempunyai dua persamaan. Yang pertama, V sama dengan S per delta T. Kemudian yang kedua, persamaan yang hubungannya dengan kecepatan sudut V sama dengan omega dikalikan dengan R. Oke, sebelum ke materi selanjutnya, di sini akan Ibu jelaskan terlebih dahulu mengenai hubungan roda-roda. Oke. Lalu apa sih hubungan roda-roda? Hubungan roda-roda ini bisa kita kaitkan dalam kehidupan sehari-hari, misalnya pada hubungan antara gear dengan ban sepeda pada sepeda kayu. Untuk hubungan roda-roda sendiri dibagi menjadi 3. Yang pertama ada roda yang sepusat atau seporos, kemudian roda yang bersinggungan, dan roda yang bersinggungan dengan rantai atau dengan tali. Untuk yang pertama, roda sepusat.
Oke, untuk gambarannya seperti ini. Di sini ada dua buah roda, di mana roda satu lebih kecil daripada roda dua, kemudian memiliki titik pusat yang sama. Dari gambar ini, bisa kita simpulkan bahwa roda tersebut memiliki titik pusat yang sama, tetapi memiliki kecepatan sudut yang sama pula. Kecepatan sudut tadi kita simpulkan dengan omega. Kita misalkan roda kecil, roda 1, kemudian roda besar, roda 2. Dan dari gambar ini kita ketahui bahwa roda 1 dan roda 2 memiliki arah yang sama karena mereka berada pada satu titik pusat. Kemudian untuk kecepatan sudutnya juga sama, sehingga kita bisa tuliskan omega 1 sama dengan omega 2. Di mana omega adalah kecepatan sudut dengan satuan radian per sekon. Kemudian sama omega 2 adalah kecepatan sudut roda kedua. Yang memiliki satuan sama radian per second. Ini untuk hubungan roda yang pertama. Kemudian untuk hubungan roda yang kedua adalah roda yang bersinggungan. Ini bisa kita hapus. Oke, untuk yang kedua adalah roda yang bersinggungan. Untuk lebih jelasnya, seperti ini gambarnya. Nah, di mana roda yang bersinggungan ini memiliki arah putaran yang berbeda. Misalkan kita simpulkan roda kecil dengan roda 1 dan roda besar dengan roda 2. Kemudian arahnya, jika roda 1 ini berputar searah jarum jam, maka roda 2 akan berlawanan arah dengan jarum jam. Tetapi, di dalam roda bersinggungan, kecepatan antara roda 1 dan roda 2 itu sama. Kecepatan linear atau kelajuan linear. Sehingga kita bisa simpulkan bahwa arahnya berlawanan tetapi kelajuan linearnya adalah sama. Sehingga kita bisa tuliskan V1 sama dengan V2. Di mana V adalah kelajuan linear, di mana V itu adalah kelajuan linear yang memiliki satuan meter per sekon, dan V2 adalah kelajuan linear pada roda 2 yang memiliki satuan sama meter per sekon. Kemudian untuk yang hubungan roda yang terakhir, yaitu hubungan roda bersinggungan dengan rantai. Oke, ini bisa dihapus. Oke, sebelum ke hubungan roda yang ketiga, untuk lebih jelasnya, Ibu akan memberikan gambaran. Untuk yang roda yang sepusat tadi, kita bisa misalkan pada sebuah roda, satu roda,
dengan sebuah jeruji gear pada roda tersebut. Kemudian untuk roda yang bersinggungan ini bisa kita misalkan pada sebuah mesin jam, di mana sebuah mesin jam itu memiliki dua roda yang arahnya saling berlawanan. Kemudian untuk roda yang ketiga, roda bersinggungan dengan rantai. Roda yang bersinggungan dengan rantai atau tali ini untuk contohnya dalam kehidupan sehari-hari bisa kita temui pada roda sepeda belakang dengan roda sepeda depan yang dihubungkan dengan sebuah rantai. Untuk lebih jelasnya gambarnya seperti ini. Oke. Kita misalkan roda yang satu adalah di roda belakang dari sepeda, kemudian roda yang dua adalah roda depan dari sepeda yang dihubungkan dengan sebuah rantai. Oke, roda bersinggungan dengan rantai ini kurang lebihnya hampir sama dengan roda yang bersinggungan ini, di mana pada roda bersinggungan dengan rantai ini memiliki arah yang sama. Kemudian kelajuan linearnya juga sama. Atau bisa kita tuliskan V1 sama dengan V2. Seperti itu. Kemudian untuk yang selanjutnya, setelah hubungan antara roda-roda, kita akan mempelajari gaya sentripetal dan percepatan sentripetal. Oke, untuk yang pertama, percepatan sentripetal. Pengertian dari percepatan sentripetal adalah bahwa suatu gerak dikatakan memiliki gerak dipercepat beraturan jika gerak tersebut memiliki sebuah percepatan. Di mana percepatan kita simpulkan dengan A, dan karena ini sentripetal, kita simpulkan dengan S. Untuk persamaannya adalah V kuadrat dibagi dengan R. Ini adalah untuk persamaan dari percepatan sentripetal. Kemudian yang kedua, kita masuk ke gaya sentripetal. Lalu gaya sentripetal itu apa? Bahwa gaya sentripetal inilah yang menyebabkan suatu benda dapat bergerak, atau bisa dikatakan bahwa gaya sentripetal adalah akibat dari adanya sebuah percepatan sentripetal. Kita ketahui bahwa persamaan dari gaya adalah massa dikalikan dengan percepatan. Karena di sini gaya sentripetal, maka percepatannya juga percepatan sentripetal. Dari persamaan ini, kita telah ketahui percepatan sentripetal, sehingga dari persamaan percepatan sentripetal bisa kita substitusikan ke persamaan gaya sentripetal. Bahwa percepatannya adalah V kuadrat dibagi dengan R. Sehingga kita dapatkan persamaan dari gaya sentripetal adalah mv kuadrat dibagi dengan R. Oke, untuk lebih memperjelasnya dari penjelasan materi yang telah Ibu sampaikan di sini, Ibu memberikan satu contoh soal yang nanti akan kita bahas bersama. Kemudian agar nanti kalian bisa mengerjakan di rumah. Di sini contoh soalnya, sebuah benda bermasa 0,05 kg diikat dengan tali yang panjangnya 0,5 meter. Jika benda diputar sehingga bergerak melingkar beraturan dengan kecepatan sudut 8 radian per second, maka tentukan
V kelajuan linearnya, kemudian F frekuensi, AS atau percepatan sentripetal, dan VS gaya sentripetal. Oke, untuk lebih jelasnya langsung kita bahas. Kita tulis dulu diketahuinya dari soal. Diketahui yang pertama massa, kemudian panjang. Panjang bisa disimbolkan dengan L atau R. 0,5 meter. Kemudian kecepatan sudut disimbolkan dengan omega. 8 radian per second. Kemudian yang ditanyakan kecepatan, frekuensi, percepatan sentripetal, dan gaya sentripetal. Oke, yang pertama, kelajuan atau kelajuan linear, seperti penjelasan Ibu tadi di awal, persamaannya bisa kita pakai omega dikalikan dengan R. Kita ketahui omeganya adalah 8, kemudian R-nya adalah 0,5. Jadi kita dapatkan 4 meter per second. Kemudian frekuensi. Karena di sini yang diketahui adalah omega, kita bisa jabarkan dari persamaan omega bahwa omega adalah 2πf. Kita ketahui omeganya adalah 8, 2πf. Sehingga kita bisa dapatkan F-nya adalah 8 dibagikan 2π. 4 per pi, satuan dari frekuensi adalah Hertz. Oke. Kemudian yang ketiga adalah percepatan sentripetal, di mana persamaan dari percepatan sentripetal adalah V kuadrat per R. Ini bisa kita ganti dengan hubungan kecepatan sudut menjadi omega kuadrat R. Sehingga kita bisa masukkan karena omeganya 8, berarti 8 kuadrat dikalikan dengan R-nya 0,5. Oke, kita bisa hitung dulu 4 kali mana? 32 satuannya adalah meter per second kuadrat. Oke, seperti itu. Kemudian yang terakhir adalah gaya sentripetal. Bisa kita tuliskan di sini. Gaya sentripetal kita ketahui persamaannya adalah M massa dikalikan dengan percepatan sentripetal. Kita ketahui massanya 0,05. Kemudian gayanya 32. Sehingga kita bisa dapatkan bahwa gayanya adalah 16, satuan dari gaya adalah Newton. Nah, seperti itu. Seperti itu kurang lebihnya untuk contoh soal dari materi yang telah Ibu sampaikan. Nanti untuk selanjutnya bisa dicoba di rumah dengan contoh-contoh soal yang ada di LKS.